Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit yang lainnya, yang tidak hanya menimpa iblis dan tidak hanya menimpa mujrimin, para pelaku dosa, bahkan juga menimpa sebagian kaum muslimin. Penyakit yang sangat kronis ini adalah penyakit kesombongan yang mendatangkan dampak yang sangat buruk. Dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Faqala rajulun, maka ada seorang laki bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, seorang suka bajunya indah, suka sendalnya indah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka dengan keindahan. Walakinal kibr, akan tapi al-kibru ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, akan tapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kesombongan menghalangi seorang dari masuk surga. Bahkan meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar dzarrah. Dan dzarrah dalam bahasa Arab diartikan dalam beberapa makna. Di antaranya dzarrah artinya semut kecil. Ya, semut kecil kalau kita letakkan di timbangan, maka sangat sedikit beratnya, hampir-hampir tidak ada beratnya. Di antara makna dzarrah adalah jika seorang memukulkan tangannya di tanah, setelah itu dia bersihkan tangannya masih tersisa butiran-butiran tanah di telapak tangannya tersebut. Jika dia ambil satu butiran tersebut, itu namanya dzarrah. Di antara makna dzarrah, jika seorang buka jendela kemudian masuk cahaya, terlihatlah partikel-partikel kecil, itulah dzarrah. Seandainya kalau diletakkan di daun timbangan, maka hampir-hampir tidak terasa timbangannya. Jika seorang memiliki kesombongan sekecil itu saja bisa menghalangi dia dari masuk surga. Apalagi jika kesombongan dalam hatinya sebesar batu, apalagi jika sebesar gunung, apalagi jika dadanya penuh dengan kesombongan. Waktu Rasulullah SAW ditanya tentang kesombongan, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang dampak atau bukti dari kesombongan tersebut. Kata Nabi SAW, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan fokuskan pada ciri orang yang sombong, yaitu merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Maka jika seorang didapati dalam dirinya atau dia mendapati dirinya suka meremehkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwasanya ini bukti, indikator yang paling besar, yang paling nyata bahwasanya hatinya telah terjangkiti dengan penyakit kesombongan. Maka hendaknya dia waspada. Dalam hadis yang lain dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina dzata yaumin khatiban." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami kemudian berkhutbah. Kemudian beliau berkata, "Innallaha amarani, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah merintahkan aku, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian tawadhu, hendaknya kalian saling merendahkan diri di antara kalian. Jangan sampai ada seorang merasa tinggi dibandingkan yang lainnya, dan jangan sampai ada seorang mendolimi yang lainnya. Jelas di sini di antara tanda tawadhu yaitu seorang tidak merasa besar, tidak merasa hebat di hadapan orang lain, tetapi dia menghormati dan menghargai orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yadhlimuhu
wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Maka kalau dia adalah saudara bagi yang lainnya, maka janganlah dia menzalimi saudaranya dan jangan pula dia meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya membutuhkan pertolongannya. Kemudian kata Nabi, wa la yahqiruhu, dan jangan dia rendahkan saudaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, sungguhnya ketakwaan itu tempatnya di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah SAW beri isyarat kepada dadanya 3 kali. Kata Rasulullah SAW, takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini, takwa di tempatnya di sini. Kemudian kata Nabi SAW, bihasibrimri'im minasyarri an yahqira ahahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan telah melakukan keburukan kalau dia telah merendahkan saudaranya sama muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim haram bagi yang lainnya. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak boleh dia menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh dia mengambil harta saudaranya, dan dia tidak boleh menjatuhkan harga diri saudaranya. Perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berkata, la yahqiruhu, seorang muslim tidak boleh merendahkan yang lainnya. Kemudian Nabi berkata, at-taqwa hahuna, bahwasanya ketakwaan tempatnya di hati. Apa maksud Nabi SAW? Di sini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, seakan-akan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kenapa engkau meremehkan orang lain? Kenapa engkau merendahkan orang lain? Sementara yang menjadi barometer kedudukan seorang di sisi Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan tempatnya di hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau merendahkannya, apakah engkau lebih bertakwa daripada dia? Mungkin engkau melihat amalan zahirnya, tapi kau tidak tahu bagaimana isi hatinya. Bisa jadi mungkin amalan zahirnya kurang daripada engkau, tapi dia lebih ikhlas, tapi dia lebih jauh daripada ujub, tapi dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak bisa menilai batin seseorang, maka jangan dia menghukumi bahwasanya orang tersebut lebih rendah daripada dia. Dalam satu hadis, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW li rajulin indahu jalis. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang sahabat yang duduk di samping Nabi SAW. Kata Nabi, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana menurutmu tentang orang yang lewat ini? Maka sahabat ini berkata, hadha rajulun min ashrafil nas. Ini adalah seorang dari orang-orang kaya di masyarakat, orang-orang terpandang. Kemudian kata dia, hadha wallahi hariyun. Sungguhnya orang ini demi Allah, idza khataba an yunkah, kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Wa in syafa'a an yushaffa' lahu, kalau dia memberi syafaat maka syafaatnya pasti diterima. Wa in qala yusma' liqauli, kalau dia berbicara pasti didengar perkataannya. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun diam mendengar komentar sahabat ini. Tsumma mara rajulun akhar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewat laki-laki yang lain di hadapan mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana menurutmu tentang orang yang kedua ini? Kata sahabat ini, rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang miskin, orang fakir. Hadha wallahi hariyun in khataba la yunkah lahu. Orang ini kalau melamar pasti ditolak lamarannya. Wa in syaffa'a la yushaffa' lahu. Kalau dia beri syafaat pasti ditolak syafaatnya. Wa in qala la yusma' liqaulihi. Kalau dia ngomong pasti enggak ada yang mendengar perkataannya. Maka apa kata Nabi SAW? Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Kata Nabi SAW, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama. Seandainya ada satu bumi ini penuh dengan orang yang pertama, masih lebih baik orang yang kedua. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingin mengingatkan, janganlah kita menjadikan penilaian terhadap orang lain dari sisi dunia. Kebanyakan menjadi barometer kita dalam menilai orang lain adalah melihat dunianya. Tatkala dia orang kaya, tatkala dia pejabat, tatkala dia orang terkenal, maka kita pun menghormati dia. Kita tidak berani merendahkannya. Padahal bukan itu barometer yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Karena kita tidak tahu tentang takwa seseorang, maka jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain. Maka kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati, dan kau tidak tahu isi hati manusia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tatkala Rasulullah SAW mengatakan la yahqiruhu, janganlah seorang muslim merendahkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Isyarat dari Nabi SAW, kalau kamu ternyata suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka nyinyir orang lain, tidak menghargai orang lain,
menjatuhkan orang lain, ketahuilah bahwasanya ketakwaanmu bermasalah. Berarti isi dadamu bermasalah. Bagaimana kau bertakwa, kemudian kau merendahkan orang lain? Tatkala seorang merendahkan orang lain, ini isyarat bahwasanya dalam hatinya ada penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit sombong dan penyakit keangkuhan. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Humazah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka orang yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang suka mencibir. Ya, setelah itu Allah sebutkan tentang sifat neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati tattali'u 'alal afidah." Yang neraka itu membakar hati-hati manusia, ya. Sebagian ulama menjelaskan, karena tidaklah seorang suka mengumpat, tidaklah seorang suka mencibir, tidaklah orang suka mencela kecuali hatinya bermasalah. Ini ada indikasi yang sangat kuat bahwasanya dalam hatinya ada kesombongan dan ada keangkuhan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat orang-orang munafik adalah suka mencibir, adalah suka mencela, merendahkan amalan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang suka mencela orang-orang yang bersedekah dari kaum mukminin. Dicela, ada orang kaum mukminin bersedekah maka dicela. Demikian juga orang-orang yang tidak bisa bersedekah kecuali dengan kesanggupannya juga dicela. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik. Tatkala ada sebagian sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, kata mereka itu orang yang riya. Dia sedekah yang banyak karena dia riya. Tatkala ada sebagian sahabat yang tidak menemukan sedekah kecuali sedikit, kemudian dia bersedekah dengan sedikit, maka mereka komentari lagi. Kata mereka itu sedekah yang tidak diperlukan oleh Allah. Apa manfaatnya sedekah cuma sedikit demikian? Oleh karenanya kerjaan mereka hanyalah mencela amalan orang lain. Maka seorang berhati-hati jangan sampai dia memiliki sifat-sifat orang-orang munafik. Kerjaannya merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Kalau ada orang lain memiliki amalan yang sedikit, kita hargai. Kalau ada orang lain punya sumbangsi terhadap Islam sedikit, maka kita hargai. Jangan kita rendahkan, jangan kita hinakan. Jangan kita terpedaya dengan kondisi kita. Bisa jadi seorang tatkala dia berceramah kemudian yang hadir sangat banyak, bukan berarti dia lebih baik daripada orang yang tatkala berceramah yang hadir cuma sedikit. Bisa jadi tatkala dia berceramah dengan jumlah yang sedikit lebih ikhlas daripada orang yang berceramah dengan hadirin yang lebih banyak. Bisa jadi seorang bersedekah dengan sedekah yang sedikit, sedekah kita lebih banyak, maka jangan kita meremehkan dia. Bisa jadi sedekahnya sedikit tersebut ternyata lebih ikhlas daripada sedekah yang kita keluarkan. Dalam suatu hadis kata Nabi SAW, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Bisa jadi sedekah yang sedikit lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah yang banyak. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kesombongan itu bukanlah terletak pada penampilan. Ya, bisa jadi seorang berpenampilan indah namun dia tidak sombong. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal hadis, tatkala Rasulullah SAW mengatakan tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar darah. Faqala rajulun, maka ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, seorang suka bajunya indah, seorang suka sendalnya indah. Apakah itu kesombongan? Maka kata Nabi SAW, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Al-kibru, sungguhnya kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Bisa jadi seorang pakaiannya indah, mobilnya indah, orang itu orang kaya, tapi dia tidak sombong. Orangnya low profile, kemudian menghargai orang lain, tidak menghina orang lain, dekat sama orang-orang miskin. Dan sebaliknya bisa jadi ada seorang yang dia miskin, ya, secara penampilan sepertinya zuhud,
tetapi hatinya penuh dengan kesombongan. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun adzim." 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yang Allah tidak akan mensucikan mereka, yang Allah tidak akan memandang kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ailun mustakbir," seorang yang miskin namun sombong. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau terdapat dalam dirinya suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka menghina orang lain, ketahuilah bahwasanya hatinya telah terjangkiti dengan penyakit kesombongan, dan berhati-hatilah karena kesombongan adalah sifat daripada iblis, dan neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang neraka adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong, dan sungguhnya orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzarfi suwarir rijal yakhshahumun nas min kulli makan." Sungguhnya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi sangat kecil bentuknya, kecil seperti semut, namun bentuknya bentuk manusia. Hampir diinjak-injak oleh manusia di sekitarnya. Tatkala di dunia dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar, ujub dengan apa yang dia lakukan, maka tatkala di akhirat kelak Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia, Allah kerdilkan dia, Allah kecilkan dia sebagai balasan akibat apa yang dia lakukan tatkala di dunia. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.